Beastmaster, bab 69 sampai dengan 70. Bab 69, bab 70 Yo Versailles Ekstrim Putih. Trio kawan seperjuangan, ternyata kita tidak layak. Song Bo juga memandang Qiao Bai dengan heran. Anak laki-laki atau perempuan ini, yang terlihat seperti siswa sekolah menengah, sebenarnya adalah master binatang resmi. Asli atau palsu, bibit yang luar biasa. Mata Song Bo berangsur-angsur menjadi berapi-api ketika dia melihat ke arah Qiao Bai dan Qi Yue. Song Bo sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Li Gan sangat kecewa. 4 vs 4 tidak lagi tersedia. Dia menatap Lin Weiwei dengan mata menyedihkan. Jika tidak berhasil, bukankah tidak mungkin memainkan pertandingan ganda? Lin Weiwei melambaikan tangannya dengan liar, saya tidak bisa melakukannya. Saya benar-benar tidak bisa. Li Gan menarik pandangannya dengan lebih kecewa. Gadis itu menolak dengan keras, dan dia bukan bajingan. Jika Qiao Bai masih seorang master binatang yang siap dan menolaknya seperti ini, dia akan meminta Qiao Bai untuk menemaninya bahkan jika dia memegang paha Qiao Bai dan air membanjiri pegunungan. Tapi Qiao Bai sekarang menjadi master binatang resmi. Aku sebenarnya memiliki Beastmaster resmi di sini, tapi aku hanya bisa memainkan 1 vs 1. Apakah kamu tertarik, adik kecil? Qiao Bai, jika adik menang, kami juga dapat memberikan Anda perangkat perawatan rambut dan kecantikan otomatis hewan peliharaan terbaru yang diproduksi oleh Red Sea Group. Apakah kamu berbicara tentang aku? Qiao Bai menunjuk ke hidungnya dan bertanya dengan ragu. Song Bo mengangguk berulang kali, ya, itu kamu. Ayo kita lakukan ini, Qiao Bai ingin menolak. Dia sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan tahun baru di tempat pelatihan pendatang baru ini. Qiao Bai dengan tegas bertanya pada Qi Yue, apakah kamu ingin bertarung? Memikirkan. Berbeda dengan keraguan-raguan Qiao Bai, Qi Yue menyetujuinya dengan tegas. Itu adalah alat perawatan rambut dan kecantikan otomatis untuk hewan peliharaan. Mata Qi Yue bersinar ketika dia berbicara, itu edisi terbatas. Saya bahkan tidak mendapatkannya selama prapenjualan beberapa hari yang lalu. Kalian sebenarnya bisa mengambilnya ini sebagai hadiah. Jumlah rambut pada Ratu Rubah Api sungguh menakutkan. Aku harus mendapatkan alat kecantikan otomatis ini. Saat dia mengatakan itu, Qi Yue mengepalkan tangannya, dan tubuhnya tampak terbakar dengan nyala api. Sebenarnya ini adalah hadiah utama untuk acara kita tahun ini. Beastmaster cadangan yang bertahan sampai akhir bisa mendapatkan hadiah ini. Song Bo tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, tapi kamu adalah Beastmaster resmi, jika kamu bisa menang, aku juga bisa memberimu satu, untuk para Beastmaster di klub kita. Lagi pula, tim klub tidak kekurangan uang. Alat kecantikan rambut otomatis biologis yang luar biasa harganya mahal. Tetapi jika Anda dapat memilih prospek yang bagus untuk bergabung dengan tim di antara para Beastmaster persiapan ini, selama ada, hadiah ini akan dianggap berharga. Adapun Qiao Bai dan Qi Yue, yang merupakan Beastmaster resmi di usia muda, mereka memiliki nilai investasi yang lebih besar. Meski Song Bo lebih optimis terhadap Qiao Bai yang berjenis kelamin laki-laki, ia juga tidak akan meremehkan Qi Yue. Qi Yue tertarik, jadi Song Bo segera mengatur lawan untuk Qi Yue, Xiao Jiang, kemarilah. Song Bo melambaikan tangan berototnya ke belakang, dan sesosok tubuh tinggi dan kurus berjalan keluar dengan cepat. Datang dan bertarunglah dengan gadis kecil ini. Dia juga seorang master binatang resmi. Song Bo menunjuk ke arah Qi Yue dan berkata pada Xiao Jiang sambil tersenyum. Anak laki-laki bernama Xiao Jiang tampak tinggi dan kurus, dengan rambut setengah panjang yang menutupi matanya. Setelah melihat Qi Yue, dia menunjukkan senyuman yang agak malu dan malu. Halo, namaku Jiang Huhai, seorang mahasiswa, panggil saja aku Xiao Jiang. Saat Xiao Jiang menyebut namanya, ekspresinya menjadi semakin malu. Saudara Xiao Jiang, namamu cukup menarik. Qi Yue berkata sambil tersenyum lebar, namaku Qi Yue. Tidak masalah jika kamu memanggilku dengan nama lengkapku sekolah menengah.
Qiao Bai berdiri di samping dan mendengarkan percakapan keduanya, merenung sejenak. Melihat ini, Li Gan diam-diam membenturkan bahu Qiao Bai dengan bahunya. Qiao Bai melirik Li Gan, seolah bertanya, apa yang membuatmu tergila-gila lagi? Sekarang kamu merasakan krisis, apakah kamu merasa gadismu akan direnggut oleh orang lain? Li Gan mendatangi Qiao Bai dan merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah, belum terlambat bagimu untuk melakukannya, katakan kamu ingin naik sekarang. Hancurkan sungai dan danau itu hingga berkeping-keping, dia pasti tidak akan berani berhubungan dengan Nona Qi Yue lagi. Qiao Bai, bisakah kamu memikirkan hal lain selain ini? Qiao Bai berkata tanpa daya, saya hanya berpikir, nama ini sepertinya agak familiar. Li Gan tidak mempercayainya, persetan, menurutmu bagaimana ini terdengar familiar bagimu? Dia masih pemain baru yang dilatih oleh tim, dan dia belum pernah bertarung di lapangan. Dan dia juga seorang mahasiswa. Di mana kamu mengenalnya? Kebaikan, katakan ini. Qiao Bai tiba-tiba teringat apa yang sedang terjadi. Jiang Huhai, salah satu mahasiswa Universitas Jade bertahun ini mengambil mata kuliah yang diajarkan oleh Profesor Zhou Xinran. Qiao Bai telah melihat nama ini di lembar kehadiran karena terlalu ajaib dan unik, dan karena dia telah absen dari kelas selama 3 bulan dia berturut-turut, Qiao Bai sangat tertarik dengan namanya. Saya tidak yakin dengan kursus lainnya, tetapi Qiao Bai tahu bahwa dia pasti akan gagal dalam kursus evolusi hewan peliharaan. Qiao Bai diam-diam menyalakan lilin untuk teman sekelasnya Xiao Jiang. Tetapi Qiao Bai hampir mengetahui alasan mengapa Xiao Jiang tidak hadir di kelas. Itu pasti karena dia pergi untuk berpartisipasi dalam pelatihan tim klub. Qiao Bai tidak memiliki pendapat mengenai hal ini. Saya tidak akan berkomentar tanpa mengetahui gambaran lengkapnya. Mereka mungkin adalah anak muda yang mengejar impian mereka, atau mereka mungkin memiliki keadaan yang sangat khusus. Qiao Bai tidak menjelaskan hal ini kepada Li Gan. Baru saja menyaksikan masing-masing undian Xiao Jiang dan Qi Yue. Xiao Jiang menggambar headphone, dan Qi Yue menggambar topi baseball. Saya harus mengatakan bahwa keduanya sangat beruntung. Kamu boleh membiarkan hewan peliharaan itu dibawa secara langsung, dan pada dasarnya itu tidak akan mempengaruhi gerakan bertarung. Li Gan memimpin dan mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak bisa naik sendiri, tetapi sangat menarik juga untuk menyaksikan para peserta pelatihan tim klub bertarung. Berbeda dengan kegembiraan konyol Li Gan, Lin Weiwei sedikit mengernyit, tapi rubah besar Xiao Yue tidak bisa memakai topi baseball ini, kan? Qiao Bai menatap topi baseball yang didapat Qi Yue selama 3 detik. Li Gan juga memikirkan sepasang telinga besar yang keras kepala dan kuat di atas kepala ratu rubah api dari topi baseball yang hampir tidak bisa dipakai oleh orang normal. Yah, jika kamu memakainya dengan paksa, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Li Gan berkata tidak yakin. Fakta membuktikannya. Masalahnya sangat besar. Tidak bisa memakainya sama sekali. Ratu Firefox tidak akan membiarkan sesuatu seperti ini ada di kepalanya yang tidak sesuai dengan temperamennya. Itu tidak menyalakan api secara langsung, karena Ratu Rubah Api cukup patuh. Oke, jangan memakainya di kepala kita. Qi Yue membujuk Ratu Rubah Api dengan kata-kata manis, bisakah kita menggantungnya di pergelangan tangan kita? Ying ying gelombang ying ying ao gelombang. Ratu Firefox menangis dengan enggan, dan akhirnya dengan enggan menyetujuinya. Tetapi tangan Ratu Firefox terdiri dari kaki depan, yang sedikit lebih tipis dari pergelangan tangan manusia. Meskipun lubang di bagian belakang topi baseball digantung di pergelangan tangannya, Ratu Firefox secara tidak sengaja mengangkat tangannya dan topi baseball itu tergelincir ke bawah ke arah ketiaknya seperti sedang meluncur. Ratu Firefox, Qi Yue, hahaha. Li Gan tertawa terbahak-bahak hingga dia terus menepuk bahu Qiao Bai. Qiao Bai, saya tidak tahan. Tampar dia kembali dengan tamparan. Bahkan Lin Weiwei tidak bisa menahan tawanya, dia menutup mulutnya dan tidak berani tertawa keras,
karena takut Ratu Rubah Api akan melihatnya dan menjadi marah. Namun bahunya yang gemetar dan senyuman tak terkendali di matanya masih bisa dengan mudah dibedakan dari makhluk luar biasa yang sedang tersenyum bahagia. Tapi baik Xiao Jiang, yang berdiri di hadapan Qi Yue, maupun Song Bo di antara penonton tidak bisa tertawa. Ini, bentuk evolusi terbaru dari rubah api kecil, Ratu Rubah Api. Ekspresi Song Bo serius. Dia juga menerima kabar dari liburan musim panas. Dia juga telah melihat foto Ratu Firefox. Atribut Raja Api, makhluk baru yang luar biasa dengan serangan tinggi dan keunggulan penampilan luar biasa. Pertama kali melihat gambar Ratu Rubah Api, Song Bo berani mengatakan bahwa jika Master Binatang Ratu Rubah Api bisa tampil di kompetisi, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemain bintang klub baru jika kekuatannya hanya mendingan. Song Bo telah melaporkan idenya ke klub. Setelah rute evolusi ditentukan, klub pasti akan melatih Beastmaster Ratu Rubah Api sesegera mungkin. Tidak menyangka, saya bertemu satu di sini. Ratu Rubah. Kemungkinan besar juga itu adalah yang pertama dibiarkan oleh sarjana yang menemukan jalur evolusi Ratu Rubah Api. Penuh gimik, Song Bo, yang tadi tidak tertarik pada Qi Yue, segera mencapai tingkat minatnya yang maksimal. Xiao Jiang di sisi berlawanan jelas telah memikirkan hal ini, tetapi suasana hatinya benar-benar berbeda dari Song Bo. Xiao Jiang sedikit mengerucutkan bibirnya dan melepaskan hewan peliharaannya, bunga giok lantian tingkat lanjut. Bunga giok lantian berwarna biru muda memancarkan aroma harum dan manis begitu muncul. Aku tahu ini. Li Gan mengangguk tanpa basa-basi, bau yang dikeluarkan oleh bunga giok lantian sebenarnya bukanlah wewangian bunganya, tapi wewangian khusus yang dapat menirukan bau yang paling ingin kamu cium, dan semuanya. Baunya adalah masih berbeda. Qiao Bai juga mengangguk, tidak hanya itu, bau ini juga bisa membuat hewan peliharaan lawan menurunkan kewaspadaannya tanpa disadari. Qiao Bai kemudian mencatat data bunga giok lantian milik Luting, dan juga memperoleh pemahaman tentang makhluk luar biasa ini. Jelas sekali, headset tersebut terlalu besar untuk lantian Yuhua. Hampir tidak bisa digantung di lehernya, sehingga membuat postur tubuhnya lemah. Secara tidak sadar, saya merasa kasihan pada bunga giok lantian. Termasuk Qi Yue, yang merupakan lawan lantian Yuhua. Kelihatannya sangat menyedihkan dan lucu. Qi Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, Ratu Firefox, saat kita mengambil tindakan, bisakah kamu mengontrolnya sedikit? Mengingat Ratu Rubah Api kita adalah atribut api, bunga giok lantian dengan atribut khusus yang ditambahkan ke atribut kayu memiliki efek penahan tertentu. Ratu Rubah Api mendengus 2 kali. Kemudian, di awal permainan, di bawah komando Xiao Jiang, lantian Yuhua memanfaatkan gaya permainannya yang menjijikkan, serbuk sari yang menghipnotis plus bola energi plus sihir yang berkedip. Setelah mengulangi 3 keterampilan 2 kali berturut-turut, Ratu Rubah Api tertidur lelap kemampuan untuk bertarung. Qi Yue, kesunyian, keheningan yang berkelanjutan. Qi Yue sangat malu sehingga dia tidak ingin lagi mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Bunga giok lantianku berada di level keempat dari level mahir. Jika aku punya waktu setengah tahun lagi, aku bisa menembus ke level kelima. Itu normal untuk mengalahkanmu, hidungnya dan berkata dengan ekspresi agak malu. Qi Yue tersedak, saya ceroboh. Saya lupa bahwa ada perbedaan antara tingkat keempat dan tingkat keempat. Untungnya, Ratu Rubah Api tidak mengalami banyak kerusakan, jadi dia bisa bangkit kembali dengan larutan nutrisi. Ratu Rubah Api terbangun dan masih terlihat bingung, melihat ke kiri dan ke kanan seolah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ying gelombang, Ying Yo gelombang, mengapa Rubah pingsan? Apa yang terjadi? Jelas Ming Minghu belum melakukan apapun. Qi Yue menepuk kepala rubah besar itu, keterampilan kita lebih rendah dari yang lain. Bahkan tidak menyebutkan meminjam barang atau tidak, lantian Yuhua menyerang dari posisi berdiri selama seluruh proses, dan earphone yang berat tidak dapat memberikan konsumsi fisik ekstra ke lantian Yuhua.
Ratu Rubah Api jatuh lebih cepat dan tertidur dalam 3 detik. Tidak bisa menolak. Hei, sepertinya aku harus terus melakukan pra-penjualan. Aku tidak punya peluang memenangkan hadiah. Begitu dia turun dari panggung kompetisi, Song Bo menghampirinya dan memandang Qi Yue dengan antusias. Nona, apakah Anda tertarik bergabung dengan tim klub kami? Jika Anda bersedia, kami bisa langsung mengambil tanda A. Umumnya, kami hanya mengambil tanda C atau B untuk pendatang baru. Mata berapi-api Song Bo tertuju pada Ratu Firefox di belakang Qi Yue. Kami tidak hanya dapat memberi Anda sumber daya yang kaya dan berbagai. Sebelum Song Bo selesai berbicara, Qi Yue melambaikan tangannya dan menolaknya. Lupakan, saya tidak tertarik. Song Bo ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Qi Yue sepertinya mengingat sesuatu, dan berjalan ke arah Qiao Bai dengan penuh semangat. Apakah kamu ingin mencobanya? Qiao Bai ingin langsung menolak. Jika kamu bisa mendapatkan hadiahnya, bisakah aku membelinya langsung darimu? Qi Yue memandang Qiao Bai dengan penuh kerinduan. Ini benar-benar hanya mimpiku. Sungguh melelahkan untuk mencuci bulu rubah besar. Tolong, tolong. Ketika Qi Yue ingin bertindak genit, dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Belum lagi Qi Yue menyeret Ratu Rubah Api untuk bertindak genit dengannya. Kemampuan akting Big Fox lahir dari periode Little Fire Fox. Setelah berevolusi, kemampuan aktingnya tidak menurun, bahkan meningkat pesat. Apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Terlebih lagi, meskipun Qiao Bai sengaja menyembunyikan identitasnya, saat Ratu Rubah Api Qi Yue muncul, banyak pelanggan tetap di tempat pelatihan mengunci pandangan mereka pada Qiao Bai. Mata yang membara seolah berkata, itu kamu, itu kamu, itu kamu, iblis dari tempat latihan. Aduh, kembali lagi. Kabar bahwa Raja Iblis Besar itu palsu dan ditemani oleh 2 gadis dengan gaya berbeda sudah lama tersebar di kalangan kecil di forum mereka. Begitu mereka melihat Ratu Rubah Api Qi Yue yang ikonik, dan kemudian melihat Lin Vivi berdiri di samping, para pendatang baru yang telah disiksa ribuan kali oleh Qiao Bai tanpa sadar menangis. Iblis besar, oh, mereka sama sekali tidak ingin mengingat hari menyedihkan itu. Belum lagi, iblis besar telah kembali setelah hilang selama setengah tahun. Tidak hanya auranya tidak hilang sama sekali, tapi dia menjadi lebih mempesona. Pelanggan tetap menangis dengan keras. Keringat menetes dari dahi Qiao Bai. Apakah ini terlalu berlebihan? Dia mulai khawatir tentang bagaimana dia akan keluar dari sini nanti. Qiao Bai melihat sekeliling dan berhasil memusatkan perhatian pada pintu belakang tempat kamera Xiao Jiang keluar tadi. Tidak banyak master binatang di dekatnya. Itu adalah gudang dalam ruangan yang independen. Selama Anda cukup cepat, Anda bisa menyelinap keluar dari arah itu. Setelah memikirkan rute pelariannya, Qiao Bai dengan cepat mengirim pesan kepada Qi Yue, Li Gan dan Lin Weiwei, memberitahunya bahwa ketika pertempuran selesai, semua orang akan lari dari arah itu bersama-sama setelah menerima hadiah. Qiao Bai meletakkan ponselnya dan berjalan ke panggung seberang. Qiao Bai dan Xiao Jiang menarik kembali barang-barang pinjaman itu bersama-sama. Yang digambar Xiao Jiang adalah kulit durian, yang agak aneh. Qiao Bai mendapat wig. Terdengar ledakan tawa dari para penonton, termasuk Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan. Qiao Bai, Song Bo dan beberapa Beastmaster yang datang ke tempat latihan setelah Qiao Bai pergi memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Tidak, bukankah itu hanya wig? Apa yang lucu tentang ini? Paling-paling, hewan peliharaan tidak bisa membiarkan wig ini lepas dari kepalanya selama pertempuran. Ini agak sulit. Tapi dibandingkan dengan hal-hal aneh sebelumnya dan cangkang durian yang digambar Xiao Jiang kali ini, itu seharusnya dianggap cukup bagus. Kanan, sampai mereka melihat hewan peliharaan Qiao Bai, seekor gagak kecil yang tidak lebih besar dari telapak tangan. Tiba-tiba, ledakan tawa menjadi lebih intens. Haha, hahaha, ini, hewan peliharaan ini hanyalah bola yang sangat kecil. Setelah kamu memakai wig, kamu tidak akan bisa melihat apa-apa. Lalu bagaimana kamu bisa bertarung?
Bunga lantian jade milik saudara Xiao Jiang adalah tingkat tertinggi keempat tingkat 1. Aku tahu kamu adalah pendatang baru setelah mendengar ini, jadi kamu tidak bisa bertarung. Seberapa meremehkan jenderal kuat pertama kita di bawah Raja Iblis? Benar, dalam level yang sama, aku tidak percaya ada lawan di dunia ini yang tidak bisa dikalahkan oleh Raja Iblis Agung. Iblis besar macam apa? Jenderal kuat macam apa? Apakah kamu menderita serangan mendadak dari Chu Nipyu? Keramaian di antara penonton jauh lebih keras dibandingkan saat siapapun datang ke lapangan sebelumnya. Songbo segera menyadari bahwa situasi ini sepertinya tidak benar. Apakah dia sangat terkenal di sini? Songbo menunjuk ke arah Qiao Bai di atas panggung dengan lengannya yang besar dan berbunga-bunga dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagi sebagian orang, ini seperti guntur. Qi Yue ingin tertawa ketika memikirkannya. Lin Weiwei juga tersenyum dan mengangguk dan berkata, dia tinggal di sini selama lebih dari sebulan. Pada bulan itu, semua master binatang persiapan yang datang untuk bertarung disiksa berulang kali. Bahkan sampai Qiao Bai pergi, masih ada postingan terkait Qiao Bai di forum. Bahkan ada sejumlah kecil orang yang berduka. Setan besar telah tiada dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk disiksa. Songbo, saya pikir saya baru saja memetik kubis kecil yang tumbuh dengan baik, tapi saya tidak menyangka ternyata kubis itu terlihat seperti kubis Cina yang kuat dan montok. Xiao Jiang di atas panggung melihat ke arah Xiao Wu yang berdiri di atas ling dan wig rambut besar berukuran sedang di tangan Qiao Bai, dan mau tidak mau merasa sedikit terdiam. Bagaimana kalau kamu menukarnya dengan pinjaman satu? Tidak apa-apa, tidak perlu. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan melambai pada Xiao Wu, yang berdiri di telapak tangan Qiao Bai. Qiao Bai memasangkan wig di kepala kecil Xiao Wu. Dalam sekejap, tubuh Xiao Wu sepenuhnya terbungkus wig. Xiao Wu, yang tidak bisa menatap Qiao Bai dengan mata seperti manik-manik, mencakar telapak tangan Qiao Bai 2 kali. Xiao Wu, lihat aku. Lawan terpecahkan dalam hitungan menit. Aku berjanji tidak akan mempermalukanmu, Sang Beastmaster. Cobalah berhati-hati, kita akan bertarung dengan cepat, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Xiao Wu, oke. Meskipun suaranya tidak keras, Xiao Jiang di seberang masih mendengarnya. Melihat wig yang tergantung di tangan Qiao Bai, Xiao Jiang diam-diam mengajukan tanda tanya. Artinya, apakah kamu yakin dia tidak bermaksud membuang pangsit kecil itu secepatnya? Xiao Jiang berpikir dengan ragu. Memikirkannya, Xiao Jiang melirik ke arah Qiao Bai yang memakai topeng. Xiao Jiang tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya. Dia merasa, dia sepertinya pernah melihat orang ini di suatu tempat. Memikirkannya dengan hati-hati, dia menghabiskan lebih dari setengah bulan di sekolah selama minggu terakhir dan menghabiskan sisa waktunya pelatihan di klub. Sangat mustahil untuk menjangkau siswa sekolah menengah. Xiao Jiang meletakkan pikirannya. Mengalahkan. Selesaikan pengetikan terlebih dahulu, lalu bicara. Sebagai seorang siswa yang diterima di Universitas Jade Bird karena kekuatannya sendiri, Xiao Jiang tidak berpikir dia akan kalah dari seorang siswa sekolah menengah. Belum lagi dia telah menerima pelatihan jahat dari klub selama lebih dari setengah tahun. Xiao Jiang sangat percaya diri pada kekuatan Lantian Yuhua. Terlebih lagi, dibandingkan dengan pangsit hitam kecil di depannya, Xiao Jiang lebih mengkhawatirkan gadis yang baru saja turun dari panggung. Ratu Rubah. Xiao Jiang berasal dari keluarga biasa, tidak baik atau buruk, tetapi Xiao Jiang 3 poin lebih beruntung daripada yang lain sejak dia masih kecil. Ketika dia berumur 15 tahun, di antara sekelompok teman yang tumbuh dengan bermain bersama, dialah satu-satunya yang membangkitkan kualifikasinya sebagai master binatang. Dia memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menghilangkan identitasnya sebagai orang biasa dan masuk ASMA yang bagus. Kemudian pada tahun pertama, dia berhasil melamar tempat untuk membeli makhluk luar biasa di pusat penangkaran, menghemat banyak uang. Ratusan ribu dolar yang disiapkan orang tuanya untuk membeli makhluk luar biasa dihabiskan untuk membudidayakan bunga giok lantian. Sebelum lulus dari sekolah menengah,
Lantian Yuhua hampir berhasil menembus ke tingkat keempat, memungkinkan dia menjadi master binatang resmi. Sebelum masuk universitas, ditemukan oleh staf pemburu bintang tim klub, Xiao Jiang berhasil terpilih, dan karena kualifikasi Lantian Yuhua cukup baik, ia mengambil lotre B yang lebih bersahabat dengan pendatang baru. Sebelum resmi bermain, selama Lantian Yuhua dan miliknya kekuatan selama dia bisa terus meningkat sesuai dengan kebutuhan klub, dia bisa mendapatkan biaya penandatanganan sebesar 5 juta setiap tahun. Xiao Jiang cukup bangga bisa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi ketika dia masih kuliah. Dia mencurahkan banyak waktunya untuk klub dan hanya mempelajari buku pelajaran di waktu luangnya untuk memastikan bahwa dia bisa lulus ujian akhir dengan lancar, mendapatkan kredit akademis. Selama ini, Xiao Jiang merasa bahwa meskipun dia bukan putra takdir atau pemenang dalam hidup, dia setidaknya harus menjadi orang yang sangat beruntung, dan masa depannya pasti akan lancar. Sampai kemunculan Qiyue dan Ratu Rubah Api barusan membuat Xiao Jiang merasakan krisis. Xiao Jiang, yang telah menahan nafas di dalam hatinya, setelah mendengar kata-kata percaya diri dan arogan Qiao Bai, api kecil yang berkobar di dalam hatinya langsung menjadi lebih kuat. Biarkan Lantian Yuhua memegang cangkang durian, dan Xiao Jiang akan mulai menyerang, teruslah bertarung. Kalahkan orang ini. Biarkan dia memahami dengan jelas perbedaan antara master binatang formal dan master binatang formal. Ada suara di hati Xiao Jiang yang terus terulang padanya. Jangan menunggu Xiao Jiang. Bergerak. Begitu Xiao Wu masuk ke lapangan, dia tidak perlu melihat dengan jelas apa yang terjadi di sisi lain. Hal pertama yang dia picu adalah skill pasifnya. Serbuk sari menghipnotis berkilau jatuh dari kepala bunga giok Lantian. Xiao Jiang bingung. Siapa dia? Di mana dia? Apa yang sedang dilakukan Lantian Yuhua? Jelas dia belum mengarahkan tindakan Lantian Yuhua. Xiao Jiang tercengang, dan penonton di sekitar ring tertawa. Hahaha, inilah adegan klasiknya. Setiap lawan yang melawan Xiao Wu kita untuk pertama kalinya akan menunjukkan ekspresi ini. Bukan. Aku telah menyaksikan Xiao Wu bertarung beberapa kali sebelum aku menyadari bahwa aktivasi skill pasif ini secara langsung memicu jurus pamungkas hewan peliharaan lawan, dan kemudian menggunakannya pada hewan peliharaan lawan. Kerusakannya nyata kerusakan. Petik 2. Mama Bambu buka pintu rebung, rebung ada di rumah. Hanya ada beberapa atribut spesifik yang tidak akan dirugikan oleh skill seseorang. Atribut kayu sepertinya memiliki ketahanan tertentu terhadap serbuk sari yang menghipnotis, kan? Ya, ada, tapi mereka yang seharusnya terkena stun akan tetap terkena stun. Paling-paling, mereka yang terjaga akan lebih cepat dari monster lain dengan atribut lain. Karena dia tidak bisa melihatnya, Xiao Wu menggunakan keterampilan serangan kelompok skala besar. Keahlian pasif King Sai, aura raja yang menakjubkan, tutupi seluruh tempat dengan sihir kilat. Setelah gelombang seperti itu, Lantian Yuhua langsung terjatuh di atas ring. Yang terlihat dengan mata telanjang adalah dia tidak terhipnotis, melainkan langsung pingsan. Pertempuran berakhir jauh lebih cepat dari perkiraan Xiao Jiang dan Song Bo. Ini, tidak mungkin, ekspresi Xiao Jiang kosong, dan dia masih menggumamkan kata-kata tidak percaya. Qiao Bai mengambil 2 langkah ke depan, berinisiatif mengambil wig yang sepertinya melayang di udara seperti hantu wanita, menyelamatkan Xiao Wu di bawahnya, dan merapikan rambut di kepala Xiao Wu. Rambut kusam di kepala hitam kecil itu tidak hancur, tapi terus bergoyang kuat tertiup angin. Xiao Wu sangat kuat. Qiao Bai mengejar pendidikan yang menyemangati. Ketika tiba waktunya untuk menyemangati anak-anak Anda harus menyombongkan diri sampai mati. Kerja bagus. Qiao Bai melanjutkan, apakah Xiao Wu kita akan menembus ke tingkat keempat? Xiao Wu mengangkat kepala kecilnya dengan bangga. Burung bekerja keras. Cepat saja, cepatlah. Tuan binatang buas, jangan khawatir. Qiao Bai menyentuh kepala Xiao Wu lagi dengan cara yang lucu, aku tidak sedang terburu-buru, jadi Xiao Wu tidak perlu terburu-buru. Mari kita lakukan dengan perlahan dan mantap. Xiao Jiang,
yang setengah berlutut di tanah dan memegang lantian Yuhua yang tidak sadarkan diri, berkata. Mentalitasnya sedikit rusak. Tidak, apakah pria di hadapanmu benar-benar hanya seorang siswa SMA? Binatang peliharaan yang dikontrak oleh seorang siswa sekolah menengah akan mencapai tingkat lanjutan dari tingkat keempat. Mengisi daya lebih jauh, tidak akan sulit bagi master binatang tingkat pertama, bukan? Xiao Jiang merasa sedih dan tidak mau. Penonton juga merasa sangat tidak puas. Tunggu. Mengapa tidak ada tarian hari ini? Saya ingin melihat Xiao Wu menari di atas mayat lawan. Song Bo dan Xiao Jiang awalnya bingung dan kemudian terkejut. Apa yang terjadi dengan Beastmaster cadangan saat ini? Mengapa setiap hobiku menjadi begitu berat? Master binatang persiapan yang telah disiksa secara brutal oleh iblis besar ribuan kali, kami telah basah kuyup dalam hujan. Robek juga payung orang lain. Qiao Bai menutup telinga terhadap teriakan itu dan memberi isyarat kepada Qi Yue dengan matanya, cepat. Dapatkan hadiahnya dengan cepat. Kalau begitu kita mundur. Qi Yue, oke, menerima. Pergi sekarang. Juga, dibandingkan dengan gaya bertarung dalam pelatihan klub, mungkin kamu bisa lebih sering pergi ke tempat latihan sekolah. Memanfaatkan celah tersebut, Qiao Bai berjalan ke sisi Xiao Jiang, dan hasil akhirnya didasarkan pada skor normal. Profesor mengatakan bahwa siswa yang tidak hadir dalam absensi lebih dari 5 kali akan mendapat nilai akhir 59,5 tidak peduli berapa kali mereka mengikuti ujian. Xiao Jiang dalam kesedihan. Xiao Jiang akhirnya sadar dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi ketakutan. Saya tidak berbohong kepada Anda, jika Anda tidak percaya, Anda bisa menunggu sampai hasilnya keluar dan lihat sendiri. Saat Qiao Bai melihat Qi Yue dan yang lainnya memberinya isyarat, oke, Qiao Bai lari tanpa memberi kesempatan pada Xiao Jiang untuk bertanya, dan dengan cepat melompat keluar dari pintu belakang. Masih bersiap menunggu Qiao Bai turun dari ring, dan bertarung dengan baik dengan Qiao Bai, dan para penonton berkata, brengsek, iblis besar berlari terlalu cepat. Dengan kecepatan ini, kamu bahkan bisa menjadi seorang atlet. Mengapa iblis besar melarikan diri? Apakah kamu tidak ingat persahabatan sama sekali? Iblis besar itu sangat kejam. Dari mana datangnya persahabatan antara kita dan iblis besar? Kita jelas-jelas dipukuli secara sepihak, oke. Tahukah kamu apa artinya melihat tapi tidak memberitahu, sehingga kita bisa saling menyelamatkan muka? Song Bo masih memegang formulir kurir yang telah diisi Qi Yue di tangannya. Alat kecantikan akan dikirim ke alamat ini nanti. Dia bingung dengan apa yang terjadi hari ini. Orang-orang dalam kelompok mulai berkomunikasi dengan antusias. Segera, Song Bo belajar banyak informasi dari orang banyak yang tidak dia ketahui sebelumnya. Misalnya, anak laki-laki yang memakai topeng itu bernama Qiao Bai. Itu adalah Qiao Bai yang dia kenal. Qiao Bai diberi ucapan terima kasih oleh profesor profesional hewan peliharaan nasional di gala festival musim semi tadi malam. Qiao Bai yang menemukan jalur evolusi kupu-kupu peri. Qiao Bai yang mempelajari rute evolusi ratu rubah api. Terlebih lagi, iblis besar Qiao Bai yang menyiksa semua pendatang baru di tempat pelatihan pendatang baru selama lebih dari sebulan. Xiao Jiang, yang telah menyesuaikan suasana hatinya, 6. Dan dia sepertinya akhirnya ingat di mana dia melihat Qiao Bai. Dia adalah asisten Profesor Zhou Xinran, mata kuliah pilihan tentang evolusi hewan peliharaan. Sepertinya dia memang dipanggil dengan nama itu. Xiao Jiang, 59,5, orang-orang putus asa. Ekspresi Song Bo bahkan lebih cerah dan seperti kesurupan, saat dia mengira Qiao Bai adalah kubis besar. Qiao Bai berubah lagi dan mengatakan yang sebenarnya, tidak. Ini sebenarnya adalah kubis Cina kualitas terbaik yang diukir dari batu giok dan batu giok Tian berkualitas tinggi. Song Bo, selamat tinggal dan selamat tinggal, akulah yang telah mendaki tinggi. Liburan siswa SMA akan segera berlalu. Hari kelima tahun baru Imlek telah berakhir, dan kelas formal akan dimulai pada hari ke-6 tahun baru Imlek.
Li Gan dan Qi Yue sama-sama berteriak seperti hantu menangis dan serigala melolong, saya tidak ingin sekolah dimulai. Saya tidak ingin pergi ke kelas. Qiao Bai, kamu datang ke kelas juga. Li Gan menangis dan menarik Qiao Bai, mencoba mengajak satu orang lagi untuk menikmati rasa sakit ini bersamanya. Qiao Bai dengan ringan menjentikkan tangan Li Gan ke pakaiannya, aku terlalu banyak berpikir. Ikuti kelas dengan baik, hanya butuh setengah tahun. Selesaikan saja ujiannya dan kamu akan baik-baik saja. Ini tidak lebih baik. Li Gan duduk di kursi dengan putus asa, dengan tangan terentang dan mata kosong. Tidakkah ibuku tahu bahwa kita bersenang-senang? Dia sangat ingin aku masuk ke Universitas Jade Bird sekarang. Apa-apaan ini, kata Li Gan dan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Qi Yue diam-diam membantunya menyelesaikan ujian. Ini bukan masalah apakah saya ingin mengikuti ujian atau tidak. Ini masalah apakah saya bisa lulus ujian, bukan? Li Gan mengangguk dengan liar. Ya, itu dia. Di antara mereka berempat, Qiao Bai dan Lin Weiwei memiliki nilai terbaik dalam hal nilai. Mereka dengan mudah mencapai nilai penerimaan Universitas Jade Bird. Tapi masalah Lin Weiwei adalah sebagai master binatang, dia tidak cukup kuat. Lin Weiwei tidak mau dan tidak bisa membuat binatang peliharaan kedua dalam kontrak dalam waktu singkat. Qi Yue dan Li Gan adalah duo akademisi yang berprestasi. Nilai mereka tidak baik atau buruk. Jika mereka berprestasi baik, mereka hampir tidak dapat mencapai jalur penerimaan Universitas Jade Bird, agak sulit untuk mempertahankan kelas 2. Bagaimana dengan kekuatan hewan peliharaannya? Tak perlu dikatakan lagi, Ratu Rubah Api Qi Yue telah menembus level bawah dari level keempat dan sedang bekerja menuju level menengah dari level keempat. Kadal naga Xiaoqi Li Gan masih membutuhkan waktu untuk menembus ke level keempat. Bekerja keras, tidak sulit untuk masuk ke universitas terkemuka. Di tingkat Universitas Jade Bird, jika kamu bekerja lebih keras saat berlari, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Qiao Bai berkata dengan nada memberi semangat, ya sangat sulit untuk lulus ujian. Qi Yue, Lin Weiwei, dan Li Gan. Terima kasih banyak. Saya tidak merasa terhibur sama sekali. Qiao Bai, musuh kelas bersama mereka. Mereka yang telah berhasil mendapatkan pemberitahuan penerimaan perguruan tinggi sebelumnya, mohon jangan berbicara dengan orang-orang yang bekerja keras untuk ujian masuk perguruan tinggi. Bukannya aku tidak ingin mengikuti ujian, hanya saja kekuatanku tidak memungkinkan. Menghadapi tatapan marah mereka, Qiao Bai mengangkat bahu dengan tenang dan polos. Sebenarnya, aku sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk perguruan tinggi ujian segera setelah saya mulai sekolah. Siapa sangka, pemberitahuan penerimaan awal dan tempat yang direkomendasikan datang secepat mungkin. Ketika saya melihat itu adalah Universitas Jade Bird, saya terlalu malu untuk menolak. Mereka bertiga saling memandang dan melihat pikiran yang sama di mata masing-masing. Sangat bagus, tidak perlu menanggungnya lagi, mari kita semua bersatu. Satu orang tidak bisa mengalahkan Qiao Bai dan Xiao Wu, bagaimana mereka bertiga bisa bersatu? Fakta membuktikan bahwa beberapa hal tidak dapat dikalahkan oleh lebih banyak orang. Ketika harus dikalahkan, bahkan 3 orang pun tidak dapat mengalahkannya. Xiao Wu berdiri di atas kepala Qiao Bai, dan Qiao Bai berdiri di antara mayat, kupu-kupu peri, Ratu Rubah Api, Kadal Naga dan ketiga Beastmaster mereka, dengan tangan terlipat, memandang dengan arogan ke arah kerumunan. Saya menyarankan Anda berlatih lebih banyak. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya bahkan dalam satu pukulan, bukankah menurut Anda itu memalukan? Li Gan, yang terbaring di tanah dengan wajah menghadap ke bawah, mengangkat tangannya dengan gemetar, tidak, itu tidak memalukan. Kamu jelas-jelas terlalu mesum. Sialan, kenapa Xiao Wu begitu kuat? Dia sangat kuat. Qi Yue duduk bersila di tanah, berbaring di atas Ratu Rubah Api, meratap dengan keras. Lin Weiwei memeluk peri kupu-kupu yang tidak sadarkan diri dan mengangguk dalam diam, bukannya kami tidak bisa melakukannya, tapi karena Xiao Wu yang keterlaluan, begitu pula Qiao Bai.
Masuk akal untuk mencurigai bahwa Anda diam-diam selingkuh. Qi Yue, +1. Li Gan, +2. Qiao Bai, jangan membuat alasan atas kurangnya kekuatan Anda. Begitu Anda menyadari masalahnya, lanjutkan pelatihan dalam 6 bulan ke depan. Jangan tinggalkan tradisi baik yang telah kita miliki selama seminggu. Wajah ketiga, orang itu kembali berubah menjadi hijau, mulai dari hijau, hitam, hingga ungu. Qiao Bai telah berolahraga bersama mereka selama setengah tahun. Lupakan, sepertinya akan lebih baik jika mengikuti ujian di universitas biasa. Itu karena mereka tidak pantas mendapatkannya. Tapi yang tidak diketahui Qiao Bai adalah, meskipun dia tidak masuk kelas, selalu ada rumor tentang dia di sekolah. Hei, Qiao Bai juga tidak datang hari ini. Kupikir aku punya kesempatan untuk bertanya langsung kepadanya tentang gala festival musim semi Profesor Wu Qingshan. Omong-omong, saat kita berada di kelas semester lalu, yang berdiri di luar pintu adalah Profesor Wu Qingshan, kan? Saya sepenuhnya yakin dengan Qiao Bai. Menjadi seperti Qiao Bai berada di luar jangkauan manusia biasa seperti kita. Li Gan, kamu masih tinggal di asrama yang sama dengan Qiao Bai, dan kamu bertemu Qiao Bai dari waktu ke waktu, kan? Aku sangat iri padamu. Semua siswa di kelas sedang mendiskusikan Qiao Bai. Li Gan juga melontarkan cemoohan, tapi tidak mengatakan apapun yang lebih penuh kebencian. Jika semua orang tahu bahwa dia tidak hanya bertemu Qiao Bai dari waktu ke waktu, tetapi juga berolahraga dengan Qiao Bai dan dipimpin oleh Qiao Bai untuk menyalakan kompor kecil bersama, Li Gan sudah bisa membayangkan dirinya diserang oleh sekelompok orang. Kamu sangat palsu, sama seperti betapa bagusnya hubunganmu sebenarnya. Zhao Chen di samping tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia berkata dengan dingin dan sinis, jika hubunganmu benar-benar baik, dengan kamu prestasi dan kekuatan, kenapa dia tidak membantumu? Li Gan bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Berbicara seolah-olah Qiao Bai adalah ayah kandungnya. Masalahnya adalah ayah kandungnya tidak memiliki hubungan seperti anak kandungnya. Kewajiban apa yang dimiliki Qiao Bai untuk begitu peduli padanya? Oh, Qiao Bai adalah ayah angkatnya. Tetapi Qiao Bai merawatnya secara pribadi. Li Gan mengeluh beberapa kata dalam pikirannya, memutar matanya dan mengabaikan Zhao Chen, langsung mengabaikan Zhao Chen sebagai badut. Zhao Chen, tidak kompeten dan marah. JPG. Dan Qiao Bai, yang dirindukan oleh banyak orang, sedang memeriksa data terbaru Xiao Wu untuk membuat pengaturan penyesuaian arah pelatihan Xiao Wu selanjutnya. Kesukaan 100/100/100. Pemahaman diam-diam 100/100/100. Lautan spiritual Sang Master Binatang dan Ruang Sang Master Binatang 3+4. Mandi di bawah sinar matahari total 211 hari. Mandi di bawah sinar bulan total 211 hari. Kekuatan mental Xiao Wu 3+4. Keterampilan atribut api 7/7. Keterampilan atribut khusus 6/7. Esensi api tidak tercapai. Efek kartu ganda, 55 hari tersisa. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam, merasakan bau sakit hati. Hanya tersisa kurang dari 2 bulan untuk kartu efek ganda, dan ruang binatang laut spiritualnya masih berada pada rintangan terakhir sebelum Xiao Wu dapat berevolusi. Akan sangat bagus jika dia bisa menggambar yang lain. Qiao Bai memiliki mimpi indah di dalam hatinya. Disayangkan, setelah ribuan kali undian, dia hanya mendapat 2 item emas. Ini menunjukkan kelangkaan item emas. Jika dia ingin menggambar satu lagi dalam waktu singkat, itu akan tetap menjadi item emas. Qiao Bai merasa kecuali dia menghabiskannya, 10 tahun ke depan ini semua tentang keberuntungan, jika tidak maka kecil kemungkinannya. Untungnya, hampir sampai, sangat dekat, kita hanya melewatkan bagian terakhir, dengan 189 hari tersisa, ruang pengendalian binatang laut spiritual seharusnya berhasil menerobos. Bab 70. Bab 70 versi fantasi makhluk luar biasa yang disebut jamur. Hari naik turun. Lalu hanya ada satu pertanyaan terakhir yang tersisa.
pertanyaan di benak Qiao Bai, bagaimana cara mengolah api esensi Xiao Wu? Qiao Bai, tidak ada. Inspirasi.jpg. Xiao Wu juga memandang Qiao Bai dengan mata manik-manik gelap, penuh kepolosan dan kebingungan. Burung juga tidak tahu, dan burung bekerja sangat keras. Qiao Bai membelai rambut kusam di kepala Xiao Wu yang melintas ke kiri dan ke kanan. Tidak apa-apa. Kita masih punya waktu lebih dari setengah tahun, kita pasti akan berhasil tepat waktu jika kita bekerja keras. Jika ada saat ketika Qiao Bai berpikir bahwa jika rute evolusi Gagak Emas berkaki 3 gagal, dia akan mengambil rute evolusi Merak Hua Guang. Setelah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini selama lebih dari setengah tahun, Qiao Bai meninggalkan gagasan untuk meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang pria, kamu harus bergerak maju daripada selalu memikirkan jalan keluar. Itulah yang dipikirkan oleh seorang pengecut. Karena Anda telah memilih jalan ini, Anda harus melakukan yang terbaik dan bekerja keras hingga ekstrim. Hanya dengan begitu Anda dapat layak mendapatkan hati Anda dan Xiao Wu. Qiao Bai mengemasi barang bawaannya dan bersiap membawa Xiao Wu ke gunung berapi selama beberapa hari untuk berlatih. Meski cuaca belum memanas, namun setelah kehilangan kesempatan dalam 2 bulan ini, akan semakin sulit untuk menembus batas tersebut lagi. Melihat semuanya hampir penuh dan siap berangkat kapan saja, berita dari Zhou Xinran mematahkan rencana Qiao Bai. Zhou Xinran, saya tahu Anda tidak akan dengan patuh kembali ke sekolah untuk menjadi asisten pengajar saya di paruh kedua tahun ini. Qiao Bai, hei gelombang. Qiao Bai, Profesor Zhou, jangan marah, saya sibuk membiarkan Xiao Wu berevolusi sekarang. Hal-hal di kelas hanya membuang-buang waktu. Ketika dia memikirkan ketika dia berada di Universitas Jadeber, Zhou Xinran menghilang setiap 2 hari dan menyerahkan semua pekerjaan kepadanya. Qiao Bai tahu bahwa Zhou Xinran melakukan ini dengan sengaja jika dia memiliki kecerdasan. Lupakan tahun lalu. Tahun ini kita tidak bisa lagi aktif mengirim orang untuk bekerja sebagai buruh ya. Zhou Xinran, Xiao Wu Jinghuo belum dibudidayakan. Mengolah Jinghuo bukanlah tugas yang mudah. Sekarang ada kesempatan untuk mengajak Anda bertemu dengan senior yang memiliki pengalaman di bidang ini. Qiao Bai, yang baru saja mengatakan bahwa dia bertekad untuk tidak datang ke rumah Zhou Xinran dan menawarkan pekerjaan sebagai buruh gratis untuk Zhou Xinran, menyingsingkan lengan bajunya dan mulai mengetik dengan penuh semangat. Qiao Bai, Profesor Zhou, adakah yang bisa saya bantu? Saya tidak akan ragu. Zhou Xinran, Zhou Xinran, oke, saya tidak akan menggoda Anda lagi. Sebenarnya, saya di sini untuk mengundang Anda berpartisipasi dalam pertemuan akademik offline tahun ini untuk para profesor, dokter, dan peternak di bidang hewan peliharaan di Tiongkok Selatan. Sebagai orang bertalenta di provinsi kita, pendatang baru pasti mau datangkan. Qiao Bai, apakah ada hal seperti itu? Zhou Xinran, biasanya, acara seperti itu tidak terjadi setiap tahun. Biasanya diadakan setiap 3 hingga 5 tahun. Ini belum pernah diadakan selama 3 tahun sebelumnya. Tahun ini, Profesor Wu Qingshan telah mengembangkan makhluk luar biasa dengan arah pertahanan tertinggi. Semua orang ingin berkumpul untuk berdiskusi dan berdiskusi. Zhou Xinran, jangan pernah berpikir untuk menolaknya. Anda juga memiliki bagian dalam hal ini, dan Anda harus memberikannya kepada saya. Qiao Bai, saya tidak ingin menolak, saya hanya ingin bertanya, apakah apa yang Anda katakan di awal masih dihitung? Senior yang memiliki pengalaman membiarkan hewan peliharaan mempraktikkan api esensi. Apakah ada yang lain? Qiao Bai baru saja mencetak kalimat ini, memperbesarnya dan menunjukkannya di depan Zhou Xinran. Zhou Xinran merasa geli tetapi tidak berdaya. Zhou Xinran, ya, ini benar-benar tidak membodohi Anda. Dalam hal ini, semuanya mudah untuk dikatakan. Qiao Bai menyetujui dengan tegas. Sangat mustahil untuk mendorong seseorang menjauh. Akan lebih baik jika Anda bisa memanfaatkannya.
Perubahan rencana perjalanan yang tiba-tiba tidak membawa banyak masalah bagi Qiao Bai. Dia terus berlatih sebagaimana mestinya, kecuali dia harus keluar di tengah-tengah, yang sedikit merepotkan. Tarif dan tiket pesawat dapat diganti, tetapi tidak dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh mabuk perjalanan Qiao Bai. Setelah tiba di tempat yang ditentukan, Qiao Bai menyeret setengah koper barang bawaannya dan berdiri di depan pintu sebuah rumah pertanian besar di pedesaan, ekspresinya ragu-ragu dan bingung. Kepalaku sedikit pusing. Apakah ini karena dia belum sadar? Jika tidak, mengapa Anda terpesona dan melihat rumah-rumah pertanian? Ya, menurut alamat yang diberikan oleh Zhou Xinran, Qiao Bai tiba di sebuah resor besar bergaya desa pegunungan yang dibangun di lereng gunung, seluas setengah desa. Berdiri di depan pintu, Qiao Bai ragu-ragu. Apakah akan masuk atau tidak, dan bagaimana cara keluar setelah masuk sepertinya menjadi masalah. Saat pesan kepada Zhou Xinran dikirim, Qiao Bai mendengar suara gemuruh tidak jauh dari sana. Dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya, lalu berjalan beberapa langkah. Dia melihat medan pertempuran binatang peliharaan kecil. Sama seperti lapangan basket dimanapun. Untuk menghibur para Beastmaster dengan lebih baik, resor memiliki medan pertempuran hampir di mana-mana, besar dan kecil. Ada 2 orang berkelahi di halaman kecil di pintu masuk. Orang yang menghadap Qiao Bai adalah seorang gadis cantik dengan rambut putih pendek. Hewan peliharaan yang dia gunakan adalah kura-kura balin, yang memiliki penampilan mirip dengan kura-kura, tetapi ekornya yang setengah panjang lebih kuat dari kura-kura biasa, level menengah, luar biasa dan level rendah. Itu adalah hewan peliharaan dengan pertahanan yang cukup bagus. Adapun hewan peliharaan lainnya, aduh gelombang gelombang. Baru saja dihadang oleh Master Binatang dengan punggung menghadap Qiao Bai hanya bisa mendengar suara memekik susu yang familiar. Qiao Bai tertegun sejenak. Mungkinkah ini anak anjing kecil? Detik berikutnya, Qiao Bai melihat seseorang dengan kulit oranye gelap, 2 kaki pendek tebal, perut bulat, sayap berdaging yang tidak bisa terbang setelah 2 kali mengepak, dan ekor gemuk dan berat. Si kecil, yang terlihat seperti naga barat, membukanya, mulutnya berdarah, dan terus mengeluarkan suara memekik sambil menerjang ke arah penyu baling di seberang. Qiao Bai terdiam selama 3 detik. Yah, jika dia mengakuinya dengan benar, hewan peliharaan ini pastilah bayi naga, makhluk luar biasa dengan atribut naga, bukan? Ya, berbeda dengan kadal naga Ligan, yang jelas-jelas memiliki nama naga tetapi tidak ada hubungannya dengan atribut naga sama sekali. Bayi naga adalah makhluk luar biasa dengan atribut naga sejati, dan memiliki 1 atribut naga. Setelah evolusi, sayap di belakang tumbuh cukup untuk menopang tubuh yang berat, dan atributnya pun berubah menjadi atribut naga plus atribut terbang. Naga di depan dan naga terbang di belakang. Mampu mengontrak bayi naga sebagai hewan peliharaan. Mata Qiao Bai berubah ketika dia melihat ke arah Beastmaster yang hanya memiliki pandangan ke belakang. Keluarga ini kaya atau berkuasa. Karena kelangkaan makhluk luar biasa tipe naga, anakan makhluk luar biasa tipe naga bahkan lebih langka lagi. Jika Anda ingin mengontrak anak makhluk luar biasa tipe naga pada usia yang tepat, jika Anda tidak memiliki latar belakang apapun di rumah, itu semua hanya lelucon. Meskipun telah lama diketahui bahwa jalur evolusi bayi naga bersifat tunggal dan linier, namun menghadapi bayi naga yang langka, Qiao Bai tanpa sadar mengaktifkan keterampilan alaminya. Binatang peliharaan, bayi naga. Variasi, tingkat tinggi, luar biasa, tingkat rendah. Level ketiga, level rendah. Keterampilan, raungan naga, gigitan, tamparan. Rute evolusi, Sulilong Altron Yargen Dragon King. Prasyarat evolusi belum terpenuhi. Aol gelombang naga jahat mengaum. Qiao Bai, tunggu. Apa yang sedang terjadi? Seperti yang dipelajari Qiao Bai dari buku, bayi naga berbeda dari makhluk luar biasa lainnya dengan atribut lainnya. Jalur evolusinya unik dan progresif.
Jika bayi naga berevolusi, ia pasti akan berevolusi menjadi naga Zuli. Juliosaurus pasti akan berevolusi menjadi Altosaurus, tidak ada pengecualian. Tetapi menurut jalur evolusi bayi naga saat ini, Altosaurus adalah bentuk akhir dari bayi naga. Jadi, dari mana datangnya Raja Naga Yargen ini? Qiaobai, ternyata tidak hanya ada jalur evolusi yang tidak diketahui, tetapi ada juga bentuk evolusi akhir yang tidak diketahui. Sejauh ini, manusia belum menemukan bentuk evolusi dari bayi naga Yargen King. Jadi apakah para naga ini sendiri mengetahuinya? Saat Qiaobai sedang berpikir, pertarungan antara dua orang di lapangan berakhir. Hasilnya tidak mengejutkan bagi Qiaobai, bayi naga dan penyu balin berakhir seri. Gadis berambut putih pendek itu mendengus, Huo Aotian, bayi nagamu hanya sekuat ini, beraninya kamu mengatakan bahwa bayi nagamu adalah yang terkuat. Diam. Anak laki-laki yang dikenal sebagai Huo Aotian itu melompat marah. Dia sangat marah hingga dia ingin mengarahkan jarinya ke gadis berambut putih pendek di seberangnya. Tapi pada akhirnya dia teringat akan bimbingannya yang bagus dan dengan enggan menahannya. Dia hanya berteriak keras, bayi nagaku sudah yang terkuat. Tapi masa pertumbuhan bayi naga terlalu lama. Zhou Tang, kamu masih berani mengklaim bahwa kamu adalah peternak jenius, itu lucu. Melihat kedua orang itu sedang bertengkar dan belum siap untuk melanjutkan pertarungan, Qiaobai mengeluarkan ponselnya dan membaca pesan dari Zhou Xinran. Lalu berbalik dan berencana untuk bertemu Zhou Xinran. Suara kecil kotak yang berguling-guling di halaman segera menarik perhatian kedua orang itu. Mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Qiaobai. Halo, semua orang melihatnya, jadi tidak baik untuk segera pergi. Qiaobai menyapa, saya baru saja datang ke sini. Ketika saya melihat seseorang berkelahi, saya datang untuk menonton karena penasaran. Bukankah saya mengganggu Anda? Huo ini, Ao saudara Tian dan Nona Zhou Tang. Sekilas Qiaobai mengenali kamerat Huo Aotian. Pemuda yang ditemuinya di daerah penyangga itulah yang ditangkap pemburu liar. Tidak heran, Qiaobai berkata mengapa bayi naga ini terlihat familiar ketika dia mengingatnya. Pada saat itu, pemburu mengatakan bahwa memberinya waktu akan memutuskan kontrak antara bayi naga dan anak laki-laki tersebut. Pasti ada sesuatu tentang nama ini. Huo Aotian. Tidak, Huo Xiaotian, yang pada awalnya tidak marah, sangat marah hingga dia melompat-lompat lagi, nama saya Huo Xiaotian. Dengarkan omong kosong gadis gila itu. Hehe, Zhou Tang di samping tertawa, saudaraku, kamu punya visi. Zhou Tang mengacungkan jempol pada Qiaobai, dengan sikap, selama kamu dan Huo Aotian tidak akur, kami akan menjadi saudara yang baik. Qiaobai menggelengkan kepalanya dengan lucu di dalam hatinya. Apa ini? Penghinaan ala ayam sekolah dasar. Qiaobai tidak melihat adanya momentum ketegangan dari kedua orang ini, namun mereka memiliki keakraban yang berbeda. Qiaobai, jangan terlibat jika Anda tidak mengenal satu sama lain. Kamu menyebutnya apa? Berpikir bahwa Qiaobai dan dia berada di garis depan yang sama, Zhou Tang berinisiatif untuk menyapa Qiaobai dan berkata, resor sumber air panas telah dipesan oleh Aliansi Penjinak Binatang Tiongkok Selatan dan Peternak Asosiasi minggu ini. Saudaraku, datanglah ke sini saat ini. Kamu harus berada di sini untuk berpartisipasi dalam kegiatan tahun baru juga. Saat dia berbicara, Zhou Tang berinisiatif mengulurkan tangannya, tersenyum dan berkata kepada Qiaobai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zhou Tang, pelatih rekrutmen baru dari Asosiasi Pelatih Provinsi Toshiba tahun ini. Apa hubungan Anda dengan Tuan Suping? Qiaobai bertanya langsung, terutama karena nama keluarga Zhou tidak umum, dan bahkan lebih jarang lagi di kalangan peternak. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Tuan Suping, peternak papan atas. Kamu menanyakannya secara langsung. Zhou Tang terkejut pada awalnya, dan kemudian senyuman di wajahnya menjadi lebih tulus. Kebanyakan orang yang mendengar nama belakangku akan memiliki gagasan ini,
Tapi kamu adalah orang pertama yang menanyakannya langsung di depanku, kata Zhou Tang sambil mengibaskan rambut putihnya dengan ekspresi sedikit tidak nyaman. Mungkin ada hubungan darah, tapi jaraknya cukup jauh. Aku benar-benar harus mengatakan, dia mungkin seorang kakek. Jenis yang akan segera dirilis di server kelima. Zhou Tang mengerutkan kening. Setelah menjelaskannya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menyerah. Dia dengan tegas mengubah topik pembicaraan, saya sudah banyak bicara dan Anda belum memperkenalkan diri. Omong-omong, Zhou Tang menyentuh dagunya dan mengamati Qiao Bai dari atas ke bawah dengan mata kucingnya yang besar. Aku tidak tahu kenapa, tapi menurutku kamu terlihat familiar. Qiao Bai mungkin bisa menebak alasannya. Dalam beberapa hari terakhir di hari tahun baru, tingkat kemunculannya di momen dan video semua orang di akun pemasaran online tidak terlalu tinggi. Zhou Tang tidak mengenalinya pada pandangan pertama karena dia mengenakan topeng hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya. Kamu selalu merasa familiar. Mungkinkah semua orang di sini hari ini adalah kenalanmu? Bertanya adalah suatu kebiasaan. Namun di tengah pembicaraan, Huo Xiaotian juga menyentuh dagunya, menurutku matamu juga tampak sedikit familiar. Huo Xiaotian memasang ekspresi termenung di wajahnya. Oh, kamu tidak ingin mengatakan bahwa mata ini terlihat sangat mirip dengan mata dewi kamu. Memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, Zhou Tang menyerang, kamu telah mengatakan ini kepada beberapa orang, dan sekarang bahkan seorang laki-laki. Bahkan jika kamu jangan lepaskan, mungkinkah mata dewimu masih terlihat seperti mata laki-laki? Huo Xiaotian sangat marah hingga dia melompat-lompat lagi. Qiao Bai merasakan hawa dingin di hatinya. Dewi apa? Mata apa? Dia tidak tahu apa-apa. Ini bukan saat yang tepat untuk tinggal di sini dalam waktu lama, ini benar-benar waktu untuk mundur. Nama saya Qiao Bai. Saya adalah siswa biasa, kan? Qiao Bai memperkenalkannya secara singkat, memandang Zhou Xinran yang sedang berjalan tidak jauh, dan melambai kepada mereka berdua, berhenti bicara, guru siapa yang menjemputku ayo, aku akan mengambil langkah pertama. Setelah berbicara, Qiao Bai mengambil kopernya dan melarikan diri dengan cepat, seolah-olah Godzilla sedang mengejarnya di belakangnya. Aduh, aku belum selesai berbicara. Zhou Tang langsung melompat dan melambai ke punggung Qiao Bai, aku juga ingin meninggalkan informasi kontak. Mungkin kita semua bisa berkomunikasi bersama dalam beberapa hari ke depan. Setengah berpikir, Zhou Tang tiba-tiba tersadar, Qiao Bai. Qiao Bai yang mana? Tidak mungkin itu Qiao Bai. Ucapan terima kasih secara terbuka kepada Profesor Wu Qingshan. Orang yang mengusulkan konsep kesukaan telah meledak di internet hanya dalam beberapa hari, Qiao Bai. Zhou Tang, brengsek. Dia memikirkan lagi tentang perkenalan diri Qiao Bai tadi. Disebut siswa biasa. Suasana hati Zhou Tang yang bersemangat berangsur-angsur berubah menjadi ketidakpedulian. Oh, jika Qiao Bai hanya bisa disebut sebagai siswa biasa, lalu dia yang dikenal sebagai pelatih pendatang baru yang berbakat seperti apa? Apakah sampah dapat didaur ulang? Kata-kata keluhan ada di bibirnya. Tepat ketika dia berbalik untuk mengeluh kepada Huo Xiaotian, dia berbalik dan melihat ekspresi konyol Huo Xiaotian seolah-olah dia adalah seorang nimfomaniak dan telah jatuh ke dunia spiritual. Hei, Dewi. Dewiku juga ada di sini. Sekarang kamu bisa lebih dekat dan pribadi dengan Dewi. Detik berikutnya, ekspresi Huo Xiaotian berubah menjadi cemburu dan gelap lagi, orang itu. Mengapa kamu berdiri tegak di samping Dewi saya? Sial, aku pasti akan menggantikannya. Zhou Tang, tidak ada harapan, bawa pergi, yang berikutnya. Qiao Bai, yang sudah pergi jauh, tanpa sadar bergidik. Kebaikan. Itu seharusnya hanya ilusi. Kamu tidak mengatakan apapun kepadaku saat kamu dalam perjalanan. Aku akan meminta seseorang menjemputmu. Resor sumber air panas ini cukup besar. Sangat mudah tersesat untuk pertama kalinya. Zhou Xinran memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan berjalan di samping Qiao Bai sambil tersenyum tipis.
Meskipun tahun terakhir sekolah menengah atas telah dimulai, cuaca belum sepenuhnya menghangat. Zhou Xinran mengenakan jaket panjang yang sangat longgar hari ini, dengan jubah mandi putih di bawahnya. Kau tahu, aku di sini untuk rapat, entahlah, aku benar-benar mengira aku di sini untuk berlibur. Bukankah ini normal? Zhou Xinran mengangkat bahu, tidak menemukan sesuatu yang aneh sama sekali, tidak banyak kesempatan bagi semua orang untuk berkumpul. Sangat jarang kita memiliki kesempatan. Senang sekali bisa mengadakan pertemuan ini dengan nyaman. Ngomong-ngomong, Bistaming Alliance dan Breeders Association punya uang, jadi mereka tidak merasa bersalah membelanjakannya untuk talenta. Lagi pula, uang untuk menyewa resor bisa lebih dari biaya sumber daya tahunan. Qiao Bai, itu karena orang lain miskin dan berpikiran pendek. Kemudian dia memikirkan tentang sumber daya kelas atas yang disediakan oleh Beast Control Alliance untuk para profesor evolusi hewan peliharaan, dan kemudian memikirkan tentang asosiasi peternak yang tidak kekurangan uang. Qiao Bai tiba-tiba kehabisan ide. Apa berikutnya? Saya akan mengantarmu ke kamarmu dulu. Para profesor dan dokter yang berspesialisasi dalam evolusi hewan peliharaan dari berbagai provinsi di Tiongkok Selatan belum tiba, dan beberapa peternak juga sedang dalam perjalanan. Zhou Xinran memimpin Qiao Bai melewati koridor panjang dan tiba, sebuah halaman kecil dengan pemandangan indah, di mana pesona liar dan keanggunan hidup berdampingan secara harmonis. Aku tinggal di sini sementara. Kamu bisa tinggal di kamar sebelahku saja. Pergilah ke sana sendiri. Zhou Xinran membawa orang-orang ke sana dan melarikan diri dengan cepat. Qiao Bai tidak terkejut sama sekali. Dia tidak terlalu paham dengan gaya dan kebiasaan Zhou Xinran. Menyeret koper ke dalam rumah. Mata Qiao Bai tiba-tiba berbinar. Meski dari luar terlihat seperti rumah pedesaan biasa, namun sebagai resor, dekorasinya lebih halus. Lantai semen, dinding putih kusam, tempat tidur kayu mahoni, dan jendela terang memberikan kesan pedesaan juga bersih dan rapi, membuat masyarakat yang tinggal di dalamnya merasa nyaman. Meletakkan kopernya, Qiao Bai melepaskan Xiao Wu. Xiao Wu, yang telah lama menahannya, melompat kegirangan dan berdiri kokoh di atas kepala Qiao Bai. Kepala kecilnya menggeleng ke kiri dan ke kanan untuk melihat lingkungan sekitar. Qiao Bai mengeluarkan semua isi koper dengan mantap. Setelah Xiao Wu dibebaskan, tempat favoritnya untuk tinggal berubah dari bahu Qiao Bai ke kepalanya. Qiao Bai tidak yakin kapan tepatnya itu dimulai. Untungnya, Xiao Wu tidak berat, dan bola kecil itu hanya berbobot. Sedikit demi sedikit, dia mengikuti Xiao Wu. Xiao Wu, kita berada di tempat baru. Burung perlu dinilai keamanannya. Kemudian dia melihat, ada sedikit kebingungan di mata hitam kecil itu. Xiao Wu tampak familiar. Apakah burung itu ada di sini? Tidak. Itu adalah bekas rumah dari Master Binatang Buas. Xiao Wu, Omega de Omega. Mungkinkah dikatakan, burung telah membuat keluarga menjadi miskin? Xiao Wu masih ingat situasi ketika dia baru saja membuat kontrak dengan Qiao Bai dan tinggal di asrama desa Yanglin. Dengan makanan gratis yang disediakan oleh tempat penangkaran selama setahun, taraf hidup Xiao Wu tidak terlalu terpengaruh, tapi Qiao Bai memperlakukannya dengan buruk. Ada sebanyak mungkin provinsi. Setelah meninggalkan desa Yanglin, Qiao Bai perlahan melonggarkan sikapnya dalam membelanjakan uang. IQ Xiao Wu tidak rendah, tetapi pemahaman dan ingatan Xiao Wu tentang beberapa hal aneh. Misalnya, Master Binatang tinggal di sini lagi. Master Binatang itu pasti kehabisan uang. Rantai logikanya sudah terbentuk dengan sempurna. Xiao Wu menatap Qiao Bai dengan air mata berlinang. Ki, burung itu berhenti makan. Pemilik hewan tidak boleh berhemat dalam beternak burung. Setelah banyak komunikasi, Qiao Bai, yang akhirnya memahami sirkuit otak ajaib Xiao Wu, menunjukkan ekspresi tercengang. Apa yang kamu pikirkan? Bisakah lingkungan di sini dibandingkan dengan asrama staf yang kami tinggali saat itu? Xiao Wu, lihat lebih dekat. Setelah pengingat Qiao Bai, Xiao Wu menyadari, oh, tampaknya berbeda. Di sini lebih bersih.
cantik. Pada pandangan pertama, mereka terlihat agak mirip, tetapi jika dilihat lebih dekat, perbedaannya cukup besar. Apakah kamu ingin pergi ke pemandian air panas bersama? Berpikir bahwa dia tidak akan terburu-buru untuk rapat hari ini, Qiao Bai tersenyum dan mengeluarkan jubah mandi yang disediakan oleh resor di lemari, lalu menggoyangkannya ke arah Xiao Wu di miliknya, kepala, dan berkata sambil tersenyum, sumber air panas di sini seharusnya memungkinkan makhluk luar biasa untuk masuk. Petik 2. Lagi pula, banyak profesor dan cendekiawan yang mempelajari evolusi binatang peliharaan adalah ahli binatang itu sendiri. Hal ini terutama berlaku bagi para peternak. Jika Anda tidak bisa membiakkan hewan peliharaan Anda dengan baik, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain bahwa Anda bisa membiakkan hewan luar biasa lainnya? Saat sekelompok orang berkumpul, apapun fasilitasnya, mereka harus bisa membawa serta makhluk luar biasa. Xiao Wu, yang pertama kali mendengar tentang pemandian air panas, memiliki ekspresi kegembiraan dan rasa ingin tahu di wajahnya. Xiao Wu, ayo. Burung itu ingin pergi. Qiao Bai mempelajarinya sedikit. Ini layak menjadi resor sumber air panas, dan Bistaming Alliance serta asosiasi peternak telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kecuali sumber air panas umum terbuka. Setiap kamar di sini memiliki pemandian air panas terpisah. Setiap orang dapat membawa hewan peliharaannya untuk menikmati pemandian pribadi di dalam kamar. Ukuran pemandian pribadi hampir 40 hingga 50 meter persegi, untuk menampung sebagian besar makhluk luar biasa. Selama mereka bukan makhluk raksasa yang luar biasa, mereka bisa menikmati kenyamanan pemandian air panas. Qiao Bai tidak repot-repot memikirkan apakah ada orang yang membawa hewan peliharaan berukuran besar. Bagaimanapun, bagi Xiao Wu, ukuran pemandian pribadi dalam ruangan ini cukup baginya untuk berenang beberapa kali di dalamnya. Antara telanjang atau memakai jubah mandi, Qiao Bai akhirnya memilih telanjang bulat. Sub pribadi, mengapa Anda begitu memperhatikannya? Xiao Wu masih muda dan tidak mengerti apapun. Senyum.jpg. Xiao Wu. Qiao Bai duduk bersandar di dinding sumber air panas. Dia tersenyum melihat gerakan Xiao Wu. Karena ini adalah pertama kalinya dia berendam di sumber air panas, Xiao Wu sangat waspada terhadap gelembung, panas, asap putih, dan bau belerang yang samar. Lihatlah Qiao Bai. Sepertinya sangat nyaman melihat air itu lagi. Xiao Wu dengan hati-hati mengujinya dengan kaki kecilnya, dan kemudian mengujinya lagi. Merasakan air panas mengalir melalui cakarnya, mata hitam Xiao Wu tiba-tiba melebar. Begitu lezat, Xiao Wu melompat ke sumber air panas seperti bola ketan hitam bulat berkulit wijen dengan suara pop. Adegan yang lebih mengejutkan terjadi pada Qiao Bai. Del. Mengapa Xiao Wu tidak melayang? Qiao Bai terkejut. Berat burung kecil dan ciri-ciri khusus bulunya tidak memungkinkan burung kecil mengapung di atas air. Setelah menunggu sekitar 30 detik, Qiao Bai tidak melihat Xiao Wu melayang. Dia menyelam ke dalam air tanpa ragu-ragu, dan kemudian Qiao Bai memancing Xiao Wu keluar dari air dengan wajah gelap, berbalik dan memakainya, pakaiannya. Dia melepas jubah mandinya dan duduk kembali di sumber air panas. Maka tidak, Xiao Wu berperilaku baik. Zhou Xinran melihat Qiao Bai saat makan malam, dia memandang Qiao Bai dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu, lalu melirik ke arah Xiao Wu yang berdiri dengan patuh di bahu Qiao Bai. Apa yang terjadi antara kamu dan Xiao Wu? Apakah Xiao Wu melakukan sesuatu yang buruk? Zhou Xinran bukannya belum pernah melihat Qiao Bai merawat Xiao Wu. Itu sungguh. Xiao Wu tidak manja. Kamu harus memuji Xiao Wu atas sifat baiknya. Melihat Qiao Bai sangat marah pada Xiao Wu, Zhou Xinran menjadi penasaran sejenak. Mengingat apa yang terjadi pada siang hari, Qiao Bai berkata, "Ini bukan masalah besar." Qiao Bai menghela nafas tak berdaya setelah ditunjukkan oleh Zhou Xinran. Apa yang terjadi pada siang hari adalah sebuah kecelakaan, tetapi seiring bertambahnya usia anak tersebut, Qiao Bai merasa bahwa anak tersebut perlu mempelajari beberapa pengetahuan. Tidak apa-apa,
saya hanya berpikir bahwa saya tidak boleh hanya memperhatikan pelatihan Xiaowu di masa depan, tetapi juga memperkuat pendidikan pengetahuan dasar Xiaowu. Zhou Xinran, Xiaowu. Ekspresi semua orang dan burung itu sama, seolah-olah mereka tidak mengerti mengapa topik Qiao Bai tiba-tiba melonjak ke arah yang aneh. Tetapi ketika Xiaowu melihat bahwa Qiao Bai tidak lagi marah, dia tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan Qiao Bai, jadi dia dengan senang hati bergerak ke arah Qiao Bai. Qiao Bai mengusap kepala Xiaowu. Mengapa? Sangat sulit untuk memelihara hewan peliharaan dengan baik dan sehat. Oke, terserah kamu, ayo makan bersama. Zhou Xinran tidak bisa memahaminya dan menyerah, makanan di sini rasanya cukup enak, asli, terutama mereka memiliki hidangan spesial. Qiao Bai memandangi hidangan di atas meja dengan rasa ingin tahu. Semuanya masakan ala pertanian, termasuk sayuran hijau, sup ayam tua yang harum. Saya kira fokus utamanya adalah sehat dan lezat. Tetapi ada dua hidangan yang sekilas tidak dikenali oleh Qiao Bai. Dua hidangan apa ini? Tanya Qiao Bai sambil menunjuk ke daging dan sayuran di atas meja. Hidangan vegetarian terlihat seperti sepiring bunga berwarna merah muda, digoreng. Warna merah jambu tidak ada tanda-tanda berubah menjadi abu-abu atau kuning sama sekali, dan penyajian biasa tidak dapat mempengaruhi penampilannya. Jika dilihat dari dekat sepiring hidangan daging lainnya, terlihat seperti ikan teri yang digoreng kering dan renyah, namun ikan terinya tidak terlihat seperti ini. Setelah mengidentifikasinya beberapa saat, Qiao Bai memilih untuk menyerah. Kedua hidangan tersebut dibuat dari bagian-bagian makhluk luar biasa. Zhou Xinran berkata perlahan, "Saya pikir saya bisa menakuti Qiao Bai." Tanpa diduga, ekspresi Qiao Bai sangat tenang. Zhou Xinran mengeluarkan tes lembut. "Qiao Bai, apakah kamu yakin dia mendengar Zhou Xinran tes? Apakah kamu benar-benar ingin melihatnya begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat?" Qiao Bai memutar matanya. Meskipun dia belum pernah makan daging babi, dia pernah melihat babi berlarian. Bebek yang membawa bumbunya sendiri saat dia muncul hampir dimakan hingga punah. Sepertinya dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi jika saya mengingatnya dengan benar, daging dari sebagian besar makhluk luar biasa itu beracun, bukan? Hal yang sama berlaku untuk kebanyakan tumbuhan. Qiao Bai memikirkan pengetahuan yang dia baca di buku. Jika daging makhluk luar biasa benar-benar dapat dimakan sesuka hati, industri baru yang menghasilkan keuntungan pasti sudah muncul sejak lama. Lagi pula, manusia, terutama orang Tionghoa, memiliki naluri magis lain yang terukir di tulangnya, asalkan bisa dimakan dan enak, mereka akan memakannya. Kelebihan populasi spesies tidak ada. Mereka bisa langsung memakannya dan menjadi spesies yang terancam punah. Bunga ini adalah bunga berwarna-warni dari makhluk luar biasa tingkat rendah. Benar-benar beracun. Zhou Xinran menenangkan Qiao Bai hanya dengan satu kalimat, dan wajah Qiao Bai dipenuhi tanda tanya. Zhou Xinran tidak bisa menahan senyum. Setelah 10 menit memasak dengan api besar, lebih dari 90% racun akan dihilangkan, dan teksturnya akan menjadi luar biasa dan rasanya cukup lezat. Selama Anda mengontrol panasnya dan tidak memakannya terlebih dahulu, Anda tidak akan mudah keracunan. Qiao Bai, apakah ini semacam jamur beracun versi fantasi? Bagaimana dengan ikan ini? Qiao Bai menunjuk ke sepiring hidangan daging lainnya. Hidangan vegetarian itu beracun. Ini. Zhou Xinran melihatnya dan berkata, "Ini juga telur yang dihasilkan oleh ikan transparan jantan, makhluk luar biasa tingkat rendah dan tingkat rendah. Mereka tidak beracun dan memiliki rasa yang enak. Mereka disukai oleh banyak orang, rakyat." Ikan jantan bertelur. Pertanyaan hampir muncul di wajah Qiao Bai. Xiaowu, yang berdiri di atas kepala Qiao Bai dan mengerti, melihat ke piring ikan kecil dengan keterkejutan di matanya. "Xiaowu, luar biasa, luar biasa." Zhou Xinran tertawa lagi, "Ini bukan jenis telur yang Anda bayangkan. Ini adalah metode yang digunakan oleh ikan transparan jantan untuk mendekati betina.
Semakin banyak telur yang bisa mereka hasilkan, semakin baik fisik ikan jantan, dan ikan betina akan menyukainya, tapi nyatanya ikan kecil ini adalah semacam penjelmaan dari kekuatan ikan jantan, jadi tidak ada racunnya. Ini adalah hari lain untuk mengagumi keajaiban makhluk alam. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan akhirnya mencicipi kedua hidangan spesial ini. Harus katakan, mampu menjadi hidangan khas sebuah resor, kedua hidangan ini benar-benar memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Warna bunganya yang berwarna merah menyegarkan dan nikmat jika disantap di mulut, rasanya agak manis dan sangat nikmat. Telur-telur kecil ikan transparan ini lumer di mulut dan nikmat sekali hingga membuat tubuh terasa rileks begitu ditelan. Hidangan lainnya belum habis, tetapi dengan upaya bersama dari Zhou Xinran, Qiao Bai dan Xiao Wu, kedua hidangan ini dimakan dengan bersih, dan piringnya bersih seperti baru. Xiao Wu, kamu menjilat piringnya terlalu bersih. Bersandar di kursi, Qiao Bai memandang Xiao Wu sambil bercanda sambil tersenyum. Xiao Wu, petik 2 tanda seru petik 2. Fitnah. Itu semua fitnah. Wanita ini tidak akan bersikap kasar saat makan. Itu jelas dimakan oleh master binatang. Ah, Xiao Wu, kamu bilang kamu akan memperhatikannya di masa depan, kan? Oke. Qiao Bai pura-pura tidak mengerti mata Xiao Wu, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh rambut kusam Xiao Wu. Xiao Wu, hei, marah. Sangat marah. Jangan menyentuhnya. Master binatang itu jahat. Melihat Qiao Bai masih ingin bercanda dengan hewan peliharaannya, senyum jahat muncul di wajah Zhou Xinran. Selamat istirahat malam, giliranmu untuk tampil besok. Setelah berbicara, Zhou Xinran melambaikan tangannya, berbalik dan pergi pada detik berikutnya. Qiao Bai, mengapa besok akan ada sesuatu tentang dia? Bukankah semua orang besar ada di sini? Ada apa, giliran orang biasa seperti dia bukan? Zhou Xinran, Zhou Tang, oh, Huo Xiaotian, Dewi. Keesokan harinya, pada malam hari, Qiao Bai mengira dia tidak akan bisa tidur. Faktanya, Qiao Bai tertidur dengan cepat, dan kualitas tidurnya tidak terlalu baik. Qiao Bai ragu-ragu selama 2 detik ketika dia keluar, tetapi tetap tidak memakai topeng. Lagi pula, ada profesor dan peternak evolusi hewan peliharaan terkenal di mana-mana, jadi tidak perlu memakai topeng. Zhou Xinran menunjukkan kepadanya tempat di mana semua orang mengadakan pertemuan ketika dia datang kemarin. Ini adalah aula tengah resor ini, dan juga merupakan bangunan paling mencolok di sini. Dapat dilihat dimanapun ia berada, dan pada dasarnya tidak mungkin tersesat. Qiao Bai melangkah ke arah itu. Saat berjalan, mereka bertemu Huo Xiaotian dan Zhou Tang yang juga sedang menuju aula. Warna rambut spesial Zhou Tang menonjol di antara orang banyak. Dia dan Huo Xiaotian mengikuti seorang pria parubaya yang tingginya 1,9 meter dan berjalan dengan sikap yang mengesankan. Pada saat yang sama ketika Qiao Bai memperhatikan mereka berdua, Zhou Tang dan Huo Xiaotian juga melihat Qiao Bai. Zhou Tang dengan bersemangat melambaikan tangannya ke arah Qiao Bai. Qiao Bai. Qiao Bai. Apa yang tidak disangka Qiao Bai adalah Huo Xiaotian, yang tampaknya tidak memperlakukannya dengan baik kemarin, malah melambai padanya dengan penuh semangat. Qiao Bai bingung, apakah ini terjadi di tempat yang tidak dia ketahui dan dia tidak mengetahuinya. Pria parubaya yang berjalan di depan Zhou Tang dan Huo Xiaotian juga berbalik dan melirik ke arah Qiao Bai setelah mendengar nama Qiao Bai. Melihat usia Qiao Bai yang terlalu muda, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian menjadi waspada. Sekilas Qiao Bai dapat mengetahui bahwa pria ini ada hubungannya dengan Huo Xiaotian. Tidak, mengapa ini, ayah, atau paman Huo Xiaotian, memandangnya dengan mata waspada. Qiao Bai tidak bisa memahaminya. Zhou Tang dan Huo Xiaotian sudah berlari ke arah Qiao Bai satu demi satu. Pria yang masih menatap Qiao Bai dengan mata waspada tadi tidak berniat menghentikan mereka dan membiarkan mereka berlari menuju Qiao Bai. Kamu melarikan diri bahkan tanpa bertukar informasi kontak kemarin.
Kupikir aku harus menunggu sampai pertemuan dimulai sebelum aku bisa bertemu denganmu hari ini. Aku tidak menyangka kita ditakdirkan seperti itu. Zhou Tang berjalan ke arah Qiao Bai dan berkata dengan sebuah senyuman. Sepasang mata kucing besar, penuh rasa ingin tahu tentang Qiao Bai. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan mendekati Qiao Bai dan bertanya, Qiao Bai, kamu adalah Qiao Bai yang disyukuri oleh Profesor Wu Qingshan, kan? Qiao Bai mengangguk. Aku mengetahuinya. Meskipun dia sudah menebaknya sejak lama, setelah mendapat jawaban tegas dari Qiao Bai sendiri, Zhou Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengayunkan tinjunya beberapa kali dengan penuh semangat. Qiao Bai, saya sangat bersyukur bahwa penemuan saya telah membantu Profesor Wu Qingshan, tetapi kenyataannya tidak layak untuk dipamerkan. Tunggu sebentar. Zhou Tang mengulurkan tangannya untuk menghentikan perkataan Qiao Bai sebelum dia bisa mengatakannya. Dia memandang Qiao Bai dengan sepasang mata kucing yang jernih. Apakah kamu berpura-pura rendah hati? Atau apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Mengapa ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan? Jika itu aku akan sangat bangga. Zhou Tang mengangkat tangannya dengan penuh semangat saat dia berbicara, ekspresinya sangat tinggi. Huo Xiaotian juga mengangguk berulang kali, kerendahan hati yang berlebihan adalah kebanggaan. Tapi, aku benar-benar tidak bersikap rendah hati. Qiao Bai berkata dengan tulus. Zhou Tang dan Huo Xiaotian, yang belum pernah berada di garis depan yang sama, secara halus tumpang tindih dengan mentalitas mereka saat ini. Kedua orang itu saling memandang dan menemukan pemikiran serupa di mata satu sama lain. Orang ini benar-benar pantas dikalahkan. Seolah melihat apa yang mereka pikirkan, Qiao Bai berkata dengan lucu, Oke, saya mengerti. Saya akan memperhatikannya di masa depan dan tidak akan mengatakan hal seperti itu dengan santai di depan orang lain. Lagi pula, trik yang dia mainkan adalah skill bawaannya. Jadi tidak ada masalah sama sekali dengan kemampuannya sendiri. Dia siap menerima pujian dari orang lain. Qiao Bai, saya merasa sangat bangga dalam sekejap. Busi, Huo Xiaotian dan Zhou Tang sama-sama menunjukkan sedikit keterkejutan setelah mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai, lalu mereka menepuk bahu Qiao Bai secara bersamaan. Karena kamu bilang begitu, kita akan menjadi teman baik mulai sekarang. Meskipun membuatku tidak nyaman karena kamu bertindak bersama dewiku, aku menerimamu sebagai saudaraku. Keduanya berkata serempak. Sebelum Qiao Bai mengatakan apapun, Huo Xiaotian dan Zhou Tang saling berhadapan terlebih dahulu. Jelas saya yang pertama. Qiao Bai dan saya memiliki hubungan yang lebih baik. Qiao Bai adalah murid dewiku dan saudaraku. Bisakah dia sama denganmu? Kentut. Dewimu bahkan tidak mengenalmu. Cepat atau lambat aku akan menyusul sang dewi. Qiao Bai terjebak di tengah, dia ingin melarikan diri, tapi tidak bisa. Dengarkan mereka berbicara tentang teman, saudara laki-laki, dewi. Mentalitas Qiao Bai tiba-tiba naik turun. Di samping itu, apa yang aku katakan? Jangan menganggap orang lain sebagai saudara, tanyakan saja padaku. Qiao Bai disela oleh dua orang sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Saya mengerti kamu, saudaraku, inilah dirimu. Tidak masalah jika Anda tidak terbiasa mengambil inisiatif, saya akan melakukannya. Qiao Bai menghela nafas. Dia sangat lelah kemarin. Karena pertemuan dimulai hari ini, itu akan menjadi hari yang serius. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat ke arah Huo Xiaotian dan kemudian ke Zhou Tang, Qiao Bai menyerah. Rusak, biarlah. Tiga orang sedang berjalan melalui koridor yang tidak terlalu sempit, saling berhimpitan, dan Qiao Bai, yang terjebak di tengah, harus mendorong kedua orang itu menjauh dari waktu ke waktu, agar tidak merasa tidak nyaman.